Melalui kegiatan ini, kita akan bersama-sama memperdalam pemahaman tentang bagaimana manajemen risiko dapat menjadi fondasi penting dalam mempercepat terbentuknya budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi. Mari kita sambut bersama Bapak Aris Budi Widodo yang akan membawakan materi pemahaman manajemen risiko untuk akselerasi budaya sadar risiko. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa manajemen risiko? Ya. Nah, kita perlu memahami bersama kalau kita berbicara risiko, itu adalah kita berusaha memahami, membantu mengevaluasi serta mengambil tindakan atas semua risiko yang pada prinsipnya adalah tujuannya meningkatkan tingkat keberhasilan serta menurunkan kemungkinan kegagalan. Ya, kendala dan solusinya itu, kendalanya apa sih kalau kita mau berbicara budaya sadar risiko? Ya, ternyata ada beberapa kendala ya. Ini hasil dari diskusi begitu ya. Mungkin nanti juga ditemukan kendala yang lain, ya silahkan saja gitu ya. Sertifikasi, bisa juga dengan in-house training, bisa juga dengan melakukan sosialisasi MR. Termasuk hari ini bagian dari kita PTPN 1 melakukan sosialisasi manajemen risiko dan budaya sadar risiko, sehingga bisa meningkatkan kompetensi manajemen risiko untuk risk owner atau pemilik risiko. Terkait dengan penetapan strategi ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara manajemen risiko, pada saat kita akan menyusun nanti RKAP kita harus punya strategi. Nah, strategi kita itu dinyatakan dalam pernyataan selera risiko atau bahasa Inggrisnya itu Risk Appetite Statement atau RAS gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya adalah pernyataan selera risiko. Nah, selera risikonya siapa? Selera risikonya manajemen perusahaan ya. Dia punya selera risiko seperti apa ya yang bisa dia terima. Nah, itu yang disebut dengan pernyataan selera risiko. Maka kita berbicara kapasitas risiko yang bisa ditanggung oleh PTPN 1 itu berapa? Ini yang paling luas. Nah, baru kita berbicara toleransi risikonya berapa. Ini kita berbicara ya selera risiko yang bisa diterima, sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik ya. Risk appetite-nya bicara budaya sadar risiko ya. Kenapa kita perlu budaya sadar risiko itu? Karena ada yang ingin kita capai ya, ada yang ingin kita capai. Apa itu? Tujuan organisasi, profit ya. Nah, kalau sadar risiko itu sudah kita lakukan dari awal, maka semakin cepat teridentifikasi, maka kita bisa semakin mudah atau semakin besar potensi kerugian itu bisa kita tekan ya. Sehingga sadar risiko itu yang pertama membuat kita bisa mengelola potensi kerugian. Yang bisa kita simpulkan adalah kalau kita berbicara manajemen risiko, itu proses yang terstruktur ya dalam mengelola ketidakpastian supaya tujuan organisasi itu tercapai. Tujuan organisasi itu apa? Salah satunya pasti profit kan gitu ya, organisasi bisnis kan. Nah, agar itu bisa tercapai, kita perlu membuat proses yang terstruktur. Kemudian kita perlu memiliki budaya sadar risiko untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Proses demikian saya kira yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas gitu atau kurang berkenan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Aris atas pemaparan yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Lady Karin Septiani. Saya adalah asisten pertanahan dan keamanan di PTPN 1 Regional 7. Setelah mengikuti Zoom Sadari pada hari ini, hal yang menjadi highlight dari saya adalah dalam penerapan manajemen risiko sering kita hadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah rendahnya kompetensi para pemilik resiko. Nah, untuk mengatasinya diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui kegiatan seperti pelatihan, sertifikasi, dan sosialisasi manajemen resiko secara berkala. Sekian dari saya, terima kasih.